Halo, ketemu lagi hari ini, hari Minggu, tanggal 29 November tahun 2020. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini untuk melihat rangkuman hari ini. Hari Minggu, Sabtu dan Minggu, sebenarnya saya mulai dengan kartu dari Lenormand. Star Mother Arrakis. Oke, sebelum sampai ke sini saya mengingatkan bahwa besok akan ada bulan purnama gerhana bulan. Karena dia dekat dengan North Node. Dan besok hari Senin berarti adalah di mana kita merasakan perubahan yang cukup besar karena gerhana adalah hal yang besar. Dan satu hari sebelum gerhana biasanya kita mendapatkan satu pemahaman yang lebih tentang satu area kehidupan, karena akan ada perubahan di situ. Nah, kita mulai bacaan ini dengan Star Mother Arrakis. Star Mother Arrakis saya baca terlebih dahulu. Be the king who has made his own kingdom. Be the moon that has made her own summit. How much longer will you cuckoo like a pigeon? Empty your head of all mortal lust, and become alive without a breath. You will not call out for God anymore, for you have become immersed in God. Jadi di sini sebenarnya ini bicaranya lebih dalam, tapi saya tidak akan sedalam itu. Ini adalah tentang kita tidak mengekor apa yang menjadi kebiasaan orang lain, dan kita lebih mendengarkan apa yang menjadi kata hati kita. Ini bukan fase yang mudah, dan kartu ini jelas bukan kartu yang mudah untuk kebanyakan orang. Buat beberapa orang itu sudah sampai pada titik menemukan kembali diri dengan cara, ada beberapa metode termasuk meditasi di dalamnya. Tapi di sini yang diingatkan bahwa kita sering terpaku tentang pandangan kita ke masa depan itu karena kita ingin satu dan lain hal, dan itu adalah mortal lust istilahnya di sini. Karena kita punya ambisi duniawi. Kita ingin menjadi orang yang terkenal, kita ingin menjadi orang yang terkaya. Apakah salah dengan itu? Sama sekali tidak. Tapi itu adalah satu level di mana kita memang harus lewati. Nah, kartu ini udah bicara lewat dari itu. Artinya buat kita menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi pintar udah nggak penting lagi, karena kita udah pernah lewat itu. Ya, jadi kalau di sini mengatakan bahwa memang hari ini barangkali kita bisa melihat sesuatu yang lebih tinggi daripada ambisi kita hari ini. Katakanlah itu yang menjadi fokus dari kartu yang pertama tadi. Ini adalah situasi di mana kita memang ingin ke sana, dan maksudnya semua orang lahir ke sini sebenarnya punya misi tersebut. Misi yang tidak hanya ingin jadi orang paling pintar, orang paling kaya dan lain sebagainya. Ada yang lebih tinggi dari situ. Tapi itu adalah satu perjalanan spiritual yang memang membutuhkan waktu, dan setiap orang punya tahap kehidupan yang berbeda. Tapi yang jelas kita masih jelas mengarah ke situ. Sementara kita lihat apa dulu yang ada di sini. Your desire is within reach. Ya, have faith as everything is working on your favor. Business venture, tentu saja ini bicara tentang meraih kekayaan dan dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Trust and follow through a new business idea or career opportunity. Ya, jadi di sini menandakan bahwa kalau kita menginginkan kekayaan, dan itu tadi dalam perjalanan spiritual termasuk hal yang harus dilewati terlebih dahulu, di mana sampai satu titik kita mendapatkan dan kita merasa bahwa kita butuh lebih daripada sekedar itu. Ada orang yang berhenti setelah kaya, ya sampai di situ, dan kemudian ya itulah menjadi fokus hidupnya, tetapi berarti perjalanannya tidak bergulir. Ada orang yang memang bahkan sampai kecukupan aja tidak pernah gitu ya, karena orang juga punya perjalanan spiritual yang beda-beda. Tapi karena ini hari Minggu, saya bicaranya lebih jauh daripada itu. Ini sedang berkata bahwa kalau pada saat ini kau membutuhkan
untuk dapat sesuatu yang sangat kau inginkan, ini sepertinya adalah hal yang paling mungkin diperoleh pada saat ini, ya. Dragonfly, live life to the fullest. Kemudian yang kedua adalah Archangel Raphael, provider of healing of mind, body and spirit. Dan terakhir adalah creative wonderment. Jadi sama di sini adalah sepertinya secara umum temanya hari ini buat yang ingin bertanya adalah bagaimana kita mencapai kecukupan tersebut. Tentu saja ini yang dimaksud adalah materi. Nah, ini pada saat ini bulan oposisi dengan Merkurius, dan Merkurius sextile dengan 3, Pluto, Jupiter dan Saturnus. Dan Jupiter, Pluto dan Saturnus yang berdekatan seperti ini, it's a big thing ya, it's a huge thing. Ini satu periode yang sangat momentum yang sangat penting dalam periode kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, makanya memang kita jangan terlalu fokus pada saat ini ya. Mau ke arah mana kita akan bergulir, jauh ke depan, 2 tahun ke depan kita mau kemana, 1 tahun ke depan, buru-buru, kayaknya 1 bulan ke depan aja sekarang masih tanda tanya besar kan. Karena apa? Karena pada saat ini, Pluto itu kan bicara tentang membuang hal yang lama, transformasi menjadi hal yang baru. Dan Pluto conjunction dengan Jupiter itu sendiri aja sudah energinya berlipat ganda. Artinya kita juga nggak pernah tahu mau kemana. Dan oleh sebab itu kita fokus sekarang dari hari ke hari, survive dari hari ke hari. Dan hari ini karena dia diaktifasi oleh bulan, artinya kita secara sadar merasakan bahwa ada perubahan yang begitu besar, dan kita berusaha untuk memahami. Pada akhirnya kita akan mampu mengerti bahwa tidak ada yang pasti pada saat ini, karena semuanya masih mengalir. Jadi kalau kita mencoba memahami dari air yang mengalir, yang kita pahami adalah aliran potret pada saat itu. Apakah besok akan masih begitu? Belum tentu. Anyway, kalau kita ngintip besok ini adalah full moon di Gemini, kita lihat yang teraktivasi memang Merkurius ya, Merkurius dan 3 itu. Tapi jelas ini adalah perjalanan di mana kita semakin memahami tentang apa yang menjadi arah ke depan. Jadi terakhir, bulan purnama di Gemini yang ada kaitannya dengan gerhana itu terjadi tahun 2012. Tapi pada saat itu yang membuat gerhana adalah dia dekat dengan South Node, yang sekarang adalah dekat dengan North Node. Jadi kalau memang pada tahun 2012 ya, kita ingat-ingat ada sesuatu yang besar berakhir pada saat ini dengan tema yang sama akan dimulai. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, dan kita lihat sarannya adalah Two of Cups. Perjanjian, saling pengertian, dan emosi yang saling melindungi. Saya pikir itu yang paling penting untuk hari ini, karena ada sesuatu yang akan selesai. Anyway, the world. Tidak ada lagi yang bisa kita tawarkan untuk fase penutupan ini. It's done. Udah ada nilainya. Dan kemana arahnya kita nggak tahu. Yang bisa kita lakukan pada saat ini, apapun dengan siapapun, just be kind, berbaik hatilah. I think that's all. Self love reading 5 kartu. Kita pilih dulu kartunya. Oke. Situasinya adalah spend time alone. Ini kayak The Hermit ya. All decisions should be made by yourself. Give yourself the time and space to seek the answer within rather than without. Iya. Kembali masuk ke dalam tadi, mungkin dari kartu yang pertama tadi, dari ruminya.
di mana saya mengatakan bahwa untuk beberapa orang tertentu ini adalah pada saat kita memahami diri pribadi kita, Star Mother Arrakis, kita masuk lagi ke dalam diri kita yang paling dalam. Kemudian ini tantangannya adalah gratitude, ya, tantangannya adalah kita tidak puas dengan situasi yang sudah kita lewati, which is sebenarnya kita semua dalam kondisi baik-baik aja. Ambil kembali kekuatanmu, itu adalah solusinya. Jadi pastikan tadi adalah kekuatan pribadi, ya. Dan caranya adalah kita mengembalikan energinya. Advice-nya adalah break free. Karena pada saat ini energi yang utama adalah kekuatannya datang dari dalam diri sendiri untuk memastikan bahwa kamu dalam kondisi yang baik-baik saja, proteksi. Dan saya pikir ini adalah perjalanan spiritual setiap orang, di mana hubungan penting, tetapi somehow hubungan itu adalah satu koneksi yang terjadi di dalam perjalanan hidup, di mana ada periode kita bertemu dengan dia, ada periode di mana kita tidak bertemu dengan dia. Sama dengan kita punya anak, ada saatnya kita tidak bertemu dengan dia, kemudian kita bertemu ketika dia lahir, dan ya itu adalah periode sampai akhir hayat dari salah satu. Kalau dengan diri kita lahir, kita langsung punya hubungan tersebut, dan sampai akhir hayat kita masih berhubungan dengan diri kita, dan itu adalah you are safe, dan kita selalu dalam kondisi terlindungi. Saya pikir itu yang menjadi utama dari pembahasan kali ini. Kembali ke dalam, fokus ke dalam. Apapun yang terjadi pada saat ini adalah membuat kita break free dari semua tekanan yang sebenarnya menghentikan langkah kita menuju apa yang menjadi tujuan spiritualitas kita. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.